Halo Bapak Ibu Koperasi, Tenan Inkubator Bisnis Cangon, berjumpa kembali di struktur organisasi koperasi di episode kedua. Kenapa harus ada episode kedua? Karena kemarin kita sudah sebelumnya di episode sebelumnya kita sudah mendengar ya paparan dari Bapak Pendi Yusuf tentang bagaimana membuat struktur organisasi koperasi dan pola hubungan antar organ yang ada di koperasi. Dan saat ini kita akan lebih membahas ya mulai dari rapat anggota. Nah, ini susunannya yang sudah dibagikan di episode sebelumnya juga, bahwa susunan organisasi, susunan perusahaan koperasi ini dimulai dari adanya anggota dan rapat anggota sebagai kepemilikan. Nah, anggota adalah pemilik dari koperasi, itu memang benar. Jadi koperasi ini dari anggota, kemudian milik anggota untuk anggota, seperti itu. Nah, itulah kenapa koperasi ini menjadi suatu badan usaha, lembaga yang memang sangat cocok untuk di Indonesia. Karena koperasi ini memiliki auto funding, jadi ibaratnya modal yang emang sudah ada ketika anggotanya itu berkumpul. Karena apa? Karena ketika anggota ini bergabung di koperasi, pasti mereka wajib untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, disitulah akan menjadi modal koperasi untuk melakukan usaha koperasi. Nah, ini semakin banyak jumlah anggota koperasi, maka harapannya akan semakin banyak modal yang dapat dihimpun untuk melaksanakan atau melakukan bisnis-bisnis koperasi dengan tujuan mensejahterakan anggota dalam koperasi itu. Baik, sekarang kita sedikit flashback ya untuk susunan koperasi, susunan organisasi koperasi, di mana rapat anggota ini memegang kekuasaan tertinggi. Jadi anggota itu adalah pemilik dari koperasi dan ketika anggota ini melakukan rapat anggota, maka hasil dari rapat anggota ini akan menjadi cikal bakal menentukan langkah kinerja koperasi ke depannya seperti apa. Seperti itu. Baik, skip aja seperti ini. Kemudian di dalam kepengurusan koperasi itu ada ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa pengurus-pengurus yang lain sesuai dengan kebutuhan di koperasi. Dan sedikit menyinggung untuk koperasi Desa Merah Putih, memang ada lima pengurus, lima orang yang menjadi pengurus, ketua umum, sekretaris, bendahara, kemudian ada bagian wakil ketua untuk di bidang bisnis dan wakil ketua di bidang keanggotaan. Baik. Kita next aja untuk melihat. Jadi di sini kita fokus membahas bahwa anggota merupakan pemilik dari koperasi dan bagaimana tata cara rapat anggota yang sudah ada di pedoman anggaran dasar Bapak Ibu masing-masing. Nah, mengacu pada pedoman umum governansi untuk Koperasi Indonesia, jadi ini PUG Kopin ini adalah pedoman. Yang pertama yang dibahas adalah anggota. Anggota sebagai pemilik. Suara anggota bagaimana, kemudian partisipasi anggota seperti apa, dan keterlibatan anggota itu seperti apa. Nah, di sini di bab 2 pasal 1, prinsipnya koperasi itu sebagai ekonomi sosial dan budaya milik anggota yang dikelola secara musyawarah mufakat. Jadi pertama yang digunakan dalam menentukan keputusan adalah musyawarah mufakat. Jadi tidak langsung voting ya Bapak Ibu. Pertama harus musyawarah mufakat dulu. Nah, kemudian panduannya ini lewat susunan organisasi koperasi. Sehingga ini penting bagi koperasi Bapak Ibu untuk memiliki susunan organisasi koperasi yang benar, yaitu di paling atas dalam tertinggi adalah rapat anggota yang memiliki garis putus-putus kepemilikan kepada anggota. Baik, kita mengecek ya anggaran dasar koperasi.
biasanya berada di bagian keanggotaan. Ini bagian keanggotaan pasti akan ada di setiap anggaran dasar koperasi. Baik, ini jelas. Kita next aja. Kemudian syarat keanggotaan. Ini saya izin melingkari di poin keempat. Karena ini tidak semua anggaran dasar yang dimiliki oleh koperasi ada pasal ini gitu. Jadi kebanyakan itu warga negara, kemudian melunasi simpanan pokok wajib dan yang lainnya. Tapi tidak ada pasal yang menunjukkan menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini harap dinotis, harap digarisbawahi Bapak Ibu sekalian bahwa harus ada kesepakatan menjadi syarat anggota harus menyetujui isi anggaran dasar. Nah, karena menyetujui berarti harus membaca dong anggaran dasar itu seperti apa. Nah, alat kelembagaan koperasi. Alat kelembagaan koperasi pertama adalah rapat anggota. Jadi rapat anggota ini memang sebagai alat berorganisasi, bermusyawarah di dalam koperasi itu. Nah, ini adalah wewenang dalam rapat anggota itu seperti apa. Jadi silakan dibaca Bapak Ibu termasuk kebijakan umum. Jadi yang dibahas adalah kebijakan umum ya. Kalau teknis, kebijakan teknis itu biasanya akan dilempar di pengelola, menetapkan anggaran dasar, memilih dan memberhentikan pengurus, membuat rencana kerja dan anggaran, kemudian dan lain sebagainya, dan lain yang memang dibahas atau diatur dalam anggaran dasar. Nah, rapat anggota koperasi itu ternyata ada 3. Jadi rapat anggota khusus, tahunan, dan luar biasa. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar adalah yang B ya, rapat anggota tahunan yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun periode. Nah, setelah melakukan RAT, rapat anggota tahunan, itu kan kita koperasi itu masih membutuhkan waktu ya untuk membahas hal-hal yang terkait lebih teknis tentang koperasi. Maka itu akan dibahas di rapat anggota khusus. Jadi misalkan membahas tentang kondisi keuangan koperasi atau kondisi mitigasi resiko koperasi yang akan dilakukan dalam jangka waktu ke depan, itu bisa dibahas di rapat anggota khusus atau rapat anggota luar biasa. Ya, rapat anggota luar biasa ini biasanya dilakukan jika ada kebutuhan untuk melaksanakan rapat yang insidental seperti itu. Nah, di pasal ayat ke-6 kita lihat di sini rapat anggota dilakukan melalui sistem delegasi. Nah, ini kenapa? Karena misalkan anggota itu jumlahnya ada 500 anggota, seperti misalkan KUD atau Koperasi Merah Putih, itu kan minimal anggota harus 500 anggota ya. Bagaimana cara mengumpulkan 500 anggota ini dalam sebuah rapat anggota? Maka di sini dilakukan pendelegasian. Jadi misalkan nih, 500 anggota itu dapat keterwakilannya berapa orang. Jadi misalkan 1 orang itu bisa mewakili berapa. Nah, ini hubungannya dengan quorum rapat nih. Nah, quorum rapat ini setiap koperasi di dalam anggaran dasarnya beda-beda. Ada yang quorum rapat itu akan terpenuhi ketika ada 1/2 atau setengah jumlah dari anggota itu hadir. Maka misalkan 500 koperasi yang hadir, maka dia separuhnya itu minimal berapa. Nah, atau ada yang sepertiga. Jadi sepertiga dari jumlah anggota 500 itu katakanlah kita ambil 200 ya. 200 orang berarti 1 orang mewakili berapa. Ini salah satu contoh di notulen rapatnya. Nah, dihadiri oleh 100 orang dari 126 undangan, berarti mereka mengundang 126 orang dengan menggunakan sistem keterwakilan ketua kelompok dan sekretaris kelompok. Berarti dikelompokkan lagi mewakili 3.000 anggota dengan jumlah keseluruhan 3.770. Nah, sehingga telah memenuhi quorum rapat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti ada surat penunjukan keterwakilannya. Jadi nanti misalkan atas nama siapa mewakili berapa orang, itu nanti dia akan menjadi syarat hadir seperti itu.
Nah, wewenang rapat anggota seperti ini bisa dibaca. Nah, untuk quorum rapat. Quorum rapat ini masing-masing berbeda ya. Ada yang 1/2, ada yang 1/3, dan untuk kelompok pihak KMP itu biasanya juga ada aturannya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau di KMP sendiri, kalau untuk rapat anggotanya itu dilakukan secara berjenjang. Jadi, ada kelompok pihak mereka akan rapat dulu, kemudian dibawa sampai ke rapat anggota paripurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk peran tugas wewenang anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Makanya kita akan bahas itu di next episode. Baik Bapak Ibu, silakan dipelajari lagi untuk anggaran dasarnya, baik untuk quorum, tata cara rapat, sehingga Bapak Ibu itu benar-benar ada pedomannya dalam memberikan keputusan atau musyawarah dalam rapat anggota. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Bye.